banyak yang udah mulai menyorot juga. Apa yang akan dilakukan oleh Voice of Baceprot nih selanjutnya? Nyalek. Unpredictable banget ya. Malah masuk ke dalam sistem. Ya, untuk memperbaiki Oh iya benar juga, kan. benar juga, benar juga, benar Berubah juga, dari benar juga. dalam, berubah Benar. dari dalam. Dulu juga ada yang Tapi begitu malah bilang, bawa-bawa. saya akan mengubah dari dalam, tapi tapi nggak tahu ya, bisa jadi Betul. teman-teman dari Voice. Nah Mas Tom, kita tadi udah janji kan sama Okezoners, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama salah satu talenta berbakat yang Wah, ada yes. di tanah air yang mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia karena memang udah malang melintang nyanyi di berbagai negara ya Mas Wah, Tom. keren banget sih ini. Ini adalah salah satu grup asal Indonesia, tiga-tiganya membernya cewek asal Garut. Betul. Kita langsung memanggilkan lewat sambungan internet ya, bersama dengan Voice of Baceprot. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada Marsha, ada Widi dan juga Siti. Selamat pagi. Wah. Nah, Terdengar suara kita. Selamat Hai, selamat pagi. Merah-merah tuh. Betul. Merah. Sama Marsha. Meninggalkan warna yang biasa mereka gunakan Hitam-hitam kalau ya? lagi manggung ya, Betul. hitam-hitam nih. Marsha, Widi dan Siti, apa kabar? Selamat pagi. alhamdulillah baik. Ini Baik, alhamdulillah. lagi di mana nih? Di rumah atau di luar negeri? Lagi di Garut. Lagi di rumah. Oh, lagi di rumah. Di Garut berarti sekarang ya? Iya. Iya, di Garut. Luar biasa. Ini ngomongin tentang Voice of Baceprot. Mungkin belum banyak orang yang mengenal gitu. Karena genre yang teman-teman bawa ini kurang lebih malah lebih banyak yang mengapresiasi dalam tanda kutip ya di luar negeri. Bahkan katanya sih ngelihat dari akun Instagram teman-teman, bahkan akhir tahun ini kalian itu akhir bulan ini main di Taiwan, akhir tahun malah keliling Australia. Betul. Gitu. Ini gimana sih awal pertama kali muncul grup Voice of Baceprot dan kenapa namanya Voice of Baceprot dan kenapa kalian memilih genre ini? Ayo, siapa yang mau jawab? Jadi awalnya kita teman sekolah. Kebetulan aku dan Siti udah temenan sejak SD, terus kita ketemu Widi di MTS atau SMP, dan di SMP tuh kita satu komunitas di teater, karena dulu di sekolah tuh ada komunitas teater, tapi isinya kayak anak-anak yang sering masuk BK gitu. Jadi ketemunya di sana, karena memang masuk teater tapi aktingnya jelek, jadinya kita jadi tim produksi yang mesti main musik gitu, terus kayak masang-masang sound gitu-gitu. Oh alah, blessing in disguise ya. Terus kalau asal-usul namanya gimana nih Kak? Nah sebenarnya yang kasih nama Voice of Baceprot tuh guru kami, dia dulu pembina teater sekaligus pembina di BK juga, pembinaan konseling. Jadi kenapa namanya Voice of Baceprot? Karena Baceprot itu di bahasa Sunda artinya meracau atau berisik gitu, bawel. Karena katanya sesuai sama karakter kita bertiga dan musik yang kita mainin. Kalau di luar dari Banyak Voice ngomong. of Baceprot yang banyak mengkritisi, yang belakangan lagi banyak mengkritisi satu kebijakan gitu ya. Sebenarnya kalian tuh di luar tuh orangnya seperti apa sih? Marsha, Widi, Siti? Siti udah nyengir duluan. Kalau di luar panggung sih kita jadi orang biasa aja, kayak misal kita tinggal di kampung ya, berperilaku seperti anak desa, kayak kebanyakan gitu. Nah Kak, ini kan genre yang dibawakan sama Voice of Baceprot ini juga genrenya metal ya Mas Tom ya, yang butuh suara keras. Ini kenapa sih kalian akhirnya memutuskan untuk berkecimpungnya di genre ini nih gitu? Sebelumnya kita nggak langsung di musik keras sih, kita sempat nyobain banyak banget genre. Kita pernah bawain lagu reggae, kita pernah bawain lagu dangdut, kita pernah kayak Bruno Mars gitu-gitu, kita pernah bawain.
Karena saat itu kebetulan member VOB juga masih 15 orang. Terus jadi 7 orang, itu musiknya belum kayak sekarang. Nah, musik seperti sekarang itu setelah kita akhirnya membernya sisa bertiga. Dan karena dinilai lebih ini aja, lebih klop gitu sama energinya. Dengar-dengar katanya Voice of Baceprot ini malah apa ya, bisa dibilang momen dikenal sama masyarakat luas justru bahkan karena waktu Terjadi itu ya? menjadi musisi pembuka dari All American Rejects katanya. Sebenarnya pertama kali itu kita pernah ditawarin untuk mengunjungi US Amerika di 2017 untuk saat itu main Kolaborasi. bareng gitarisnya Rage Against the Machine, Heeh. Tom Morello. Tapi saat itu terhalang em, visanya nggak keluar, nggak kekejar. Nah, lalu sebenarnya debut internasional itu malah dimulai di 2018. Kita sempat main di Bangkok Biennial. Oh, orang-orang dari Bangkok Biennale ini tahu dari mana ada yang namanya Voice of Baceprot ini? Dari internet. Karena mungkin viral ya. Dan kalau ngelihat Iya. Voice of Baceprot sendiri kan lebih sering manggung di luar negeri nih ketimbang kayaknya di Indonesia. Ini memang VOB ini fokusnya untuk go internasional kah atau emang lagi dapetnya panggilan manggung di luar negeri terus nih? Kebetulan ya kami di Indonesia sepi. Kebetulan emang banyak undangannya dari luar negeri dan dari Indonesia jujur emang sepi sih. Ya, Mungkin jadi rezekinya di luar. betul. Jadi kita sejauh ini kayak setahun ini full kita masih di luar semua jadwalnya. Di Indonesia belum ada. Jadi ya udah kita maksimalin di luar negeri aja dulu gitu. Ini teman-teman Voice of Baceprot mungkin salah satu dari beberapa band Indonesia yang mungkin juga memulai main musik dari zaman SMP, SMA itu kan juga sekarang tuh banyak, bahkan dari zaman dulu yang pengen metal-metalan, rock-rockan, heavy metalan tuh juga banyak. Tapi gimana sih caranya atau kiat dari teman-teman ini menjadi salah satu dari sekian banyak anak sekolah yang memulai main musik yang genrenya metal, yang lagunya keras, akhirnya bisa berpindah dari yang tadinya di sekolahan atau yang tadinya lokalan atau di Indonesia sampai akhirnya pindah berhasil di luar negeri, karena banyak loh yang pengen seperti kalian juga ya. Ini tanpa menutup mata, kalau misalkan ngelihat di jalan tuh banyak baju-baju kaos anak band Metal yang ya? sekolahan yang nama band metalnya banyak di sekolah, di bajunya, dan mereka tuh nggak bisa sampai seberhasil kalian. Apa yang membuat kalian tuh menjadi momen yang membuat kalian jadi berhasil? Apa ya, kita juga bingung sebenarnya. Karena jujur kita juga berkali-kali mau bubar. Kita nggak mau menyembunyikan itu maksudnya atau meromantisasi gitu-gitu, enggak sih. Jujur prosesnya memang sangat-sangat berat, tapi mungkin salah satu jadi faktor adalah kami tumbuh bersama. Jadi mungkin sejak anak-anak gitu, sejak remaja. Jadi kita melewati berbagai macam fase kehidupan tuh bareng-bareng. Jadi kita saling backup satu sama lain. Terus selain itu juga konsisten sih, itu yang paling penting dan yang paling susah. Kadang ya ada di antara kita juga yang di tengah jalan ya pasti goyah gitu. Kayak semisal ada masanya aku yang goyah, Siti yang goyah, atau Widi yang tiba-tiba goyah gitu, juga malas gitu kayak ngapa-ngapain nggak mau. Jadi yang bertanggung jawab menyeret adalah yang lainnya gitu. Kayak aku lagi Yang goyah, aku waras. diseret sama Widi dan Siti. Yang waras yang bertugas menyeretnya. Kalau misalkan tiga-tiganya yang lagi malas gimana? Ya udah kita berhenti aja bareng-bareng tapi jadi udah Simple kita ya, diem aja simple ya. bareng-bareng. Nah ini VOB kan udah sering banget manggung di luar negeri ya. Ada nggak sih perbedaan ketika kalian lagi manggung di luar, penontonnya sama antusiasme pas lagi manggung di Indonesia? Perbedaan di luar dan di dalam. Di luar negeri yang pasti dua-duanya sih.
maksudnya masing-masing penontonnya punya karakternya sendiri gitu. Cuman kalau di luar negeri itu kayak lebih ekspresif gitu. Jadi kayak nggak banyak main handphone, kayak video-video itu kurang Lebih banyak. sedikit Jadi ya. kalau pas nonton VOB itu ya mereka jingkrak, headbang, moshing segala macem. Lebih Ya. menikmati lagunya ya. Betul betul betul. Terus Iya. secara respon kayak mereka punya waktu yang berbeda dalam memproses kekagetan, kebingungan gitu. Kayak kita muncul di Indonesia, di panggung Indonesia tuh untuk pertama kali butuh agak lama waktu untuk mendapat respon dari penonton karena kayak mereka masih memproses ini apa ya gitu. Momen yang berbeda ya dengan masyarakat luar negeri yang mungkin lebih begitu ada band baru yang mereka lihat pertama kali, begitu mereka ngerasa enak, mereka langsung bisa enjoy. Iya betul. Mungkin langsung jadi fansnya ya. Iya, bisa jadi juga. Tapi yang mungkin juga menjadi banyak pertanyaan nih yang mungkin juga pernah ditanyakan beberapa orang. Ini kan kalian tuh tiga-tiganya cewek, terus banyak yang menyebut stigma di Indonesia tuh berbeda bahwa tiga-tiganya sama-sama hijaban, cewek pula tiga-tiganya, lagunya keras. Ini kalau selain dari masyarakat yang mungkin agak sedikit tidak terbiasa dengan yang teman-teman bawakan, kalau dari keluarga atau teman-teman dekat pernah ada juga ya kayak yang nanyain dan kayak lu ngapain sih guys? Kalau itu sih dulu pas masih sekolah, jadi sering kayak dapet ejekan dari teman-teman sekelas kayak misal kok musiknya kayak musik kesurupan. Terus kalau dari keluarga karena aku suka mukul-mukul bantal di rumah, jadi kadang suka dipanggil orang gila. Biasa kayak orang gila. Tapi semenjak kita masuk TV ya, waktu itu masuk Dahsyat. Ya, pas kita kan pertama kali enggak pertama kali ya. Pas kita masuk Dahsyat terus viral di kampung. Nah, orang tua tuh jadi kayak, "Oh, ternyata dia mukul-mukul bantal tuh ada Maksudnya Ada faedahnya ya. Iya. Iya. Nah Kak, kalau bicara soal lagu-lagunya VOB juga nih, ini lagunya pasti banyak kan berisi kritikan soal kondisi dari yang ada sekarang ya Mas Tom, baik dari pemerintahan atau kondisi sosial. Ini penciptaan lagunya gimana sih prosesnya? Apa kalian sendiri yang bikin liriknya, bikin semuanya, atau dibantu sama pihak lain? kebetulan kalau untuk yang nulis lirik aku, dan itu biasanya hasil dari obrolan bertiga. Jadi kami selalu ngobrol banyak hal di studio, bertiga aja gitu, kayak lagi kesel sama sesuatu atau lagi resah sama sesuatu, lagi mikirin sesuatu. Nah, itu biasanya dikeluarin lewat obrolan bertiga. Setelah itu biasanya aku konversi jadi lirik gitu. Makanya kan sebenarnya isi liriknya tuh ya isu-isu yang sehari-hari aja kita alamin bersama, apa yang kita alamin, kita lihat, kita dengar, itu yang dibikin lirik. Nah, ini kan ada lagu baru dari Voice of Baceprot judulnya Garang. Ada yang bilang katanya sih ini kata-katanya dibuat sedikit berbeda, padahal intinya judulnya itu bisa juga menyinggung orang yang dulu melakukan kegiatan masuk ke dalam sebuah tempat sampai menjadikan dirinya adalah seorang pemimpin. Ada yang bilang seperti itu. Tapi ada juga yang bilang katanya ini mau ngomongin tentang korupsi secara keseluruhan. Tapi kalau dari teman-teman Voice of Baceprot sendiri nih, biar meluruskan hal-hal yang terjadi di luar sana, Garang ini menceritakan tentang apa teman-teman? Iya, jadi sebenarnya latar cerita dari lagu Garong ini adalah itu ekspresi kemarahan aja sih, karena kita tuh sama-sama marah gitu sama praktik korupsi yang sekarang tuh makin marak terjadi, terus makin banyak gitu, sampai kita tuh udah nggak kaget lagi ketika kita dengar ada orang korupsi dengan angka 3 triliun, 5 miliar, itu kan kita udah, oh ya udah gitu, korupsi gitu, karena kita pernah dengar ada orang yang korupsi 1 miliar sehari. Jadi itu tuh udah kayak 1 miliar sehari, guys. udah kayak biasa aja gitu, dan itu kan secara perlahan tuh menumpukan rasa marah masyarakat, dan kemudian kalau ini terus dibiasakan terjadi gitu dengan hukum yang tidak menimbulkan efek jera, mungkin kita akan sampai di masa di mana
itu tuh jadi hal yang biasa dan itu nggak boleh sampai menuju ke sana gitu. Pernah ada sampai ada karena lagu-lagu yang mengkritik ini pernah ada sampai ada ancaman nggak ke teman-teman? Dulu kan pernah ada sebuah band juga inisialnya S, judul lagunya Bayar Inisial P dan mereka mendapatkan dapatkan ancaman Intimidasi ya. intimidasi. Kalau teman-teman sendiri pernah nggak mendapatkan ancaman ataupun intimidasi? Dari sebelum rilis lagu ini sempat ada oknum yang nyari gitu. Aku nggak tahu sih tujuannya dan tidak berkesempatan bertanya juga. tapi ya sempat ada kayak gitu. Tapi yang em, kita kuatkan sih ya udah berarti pesan kita udah bener gitu. Nah, kalian kalau nanggepin kondisi-kondisi kayak gini tuh gimana? Apa bikin jadi jangan bikin yang kayak gini lagi deh, atau malah terpacu untuk berarti genre kayak gini lagu-lagu kayak gini bisa masuk nih gitu. Kita lihatnya lebih ke impact-nya sih Kak. Kita lihat ternyata kita ada impact-nya nih gitu. Kayak kemarin kita sempat angkat kasus jalan jelek 11 tahun di tempat tinggal kita. Jadi tempat tinggal kita tuh tidak mengalami perbaikan jalan selama 11 tahun. Jadi kita udah gonta-ganti bupati, kita udah gonta-ganti DPRD, tapi tidak mengalami perbaikan. Lalu sempat kita up ke sosial media dan alhamdulillah responnya bagus sampai ada 500.000 tayangan lebih. Lalu orang-orang ikut ngeramein dan akhirnya itu menyulut keberanian warga di tempat tinggal kami dan pada tanggal 20 Agustus mereka mengadakan demo ke kantor bupati dan DPRD di Garut dari warga Garut Selatan. Oh, nice. Jadi membuat ada gerakan warga ya. Betul. Ya. Kalau dari ini kan salah satu dampak dari lagu yang kalian mengkritisi kebijakan-kebijakan atau perlakuan-perlakuan yang tidak normal di dalam sebuah sistem di pemerintahan ya. Kalau dari lagu Garong, ada nggak yang menjadi kayak, ada movement untuk menggerakkan dari warga yang tadinya ada pihak yang korupsi sampai akhirnya melakukan demo juga, atau sampai akhirnya lagu ini malah jadikan anthem kalau misalkan ada kasus-kasus korupsi, lagu ini malah menjadi kayak soundtrack-nya gitu. Sebenarnya kalau untuk gerakan spesifik nggak ada sih, kita nggak menyiapkan gitu. Maksudnya kita lebih ke mendorong orang-orang untuk menyadari bahwa mereka sedang dicurangi aja. Kalau mereka misal merasakan bahwa pembangunan di kita lambat nih, tapi kita tidak punya kesempatan untuk mempertanyakan, berarti kita harus meluangkan waktu untuk mempertanyakan itu. Dan ketika kita tidak mendapat jawaban yang puas atau masuk akal, ya dituntut terus sampai kita mendapatkan perbaikan yang kita perlukan gitu. Keren banget Mas Tom dengan bermusik ternyata bisa memberikan dampak sebesar itu. Nah, ini kedepannya Voice of Baceprot mau ngapain aja nih Kak? Rencananya kedepannya nih setelah viral, go internasional, banyak yang udah mulai menyorot juga. Apa yang akan dilakukan oleh Voice of Baceprot nih selanjutnya? Nyalek. Unpredictable banget ya. Malah masuk ke dalam sistem. Ya, untuk memperbaiki Oh iya benar juga. Berubah dari dalam. Dulu juga ada yang begitu bilang, saya akan mengubah dari dalam, tapi tapi nggak tahu ya, bisa jadi betul. teman-teman dari Voice of Baceprot mungkin beneran mau jadi caleg. Enggak lah. Enggak. Nggak cocok itu dia. Kita mau keliling dunia, mau banyak bikin karya. Terus pengen apa? Pengen terus bermusik intinya mah sampai kakek nenek. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tapi yang terdekat kita tuh terdekat akhir Agustus ini kita mau manggung di Taiwan. Kita ada 2 festival di sana di akhir Agustus dan awal September. Lalu ya itu tadi yang Australia, kita nanti akan tur Australia juga di akhir tahun di Desember. Lalu selain itu juga kita sekarang di Garut lagi bangun ini creative space, ada perpustakaan publik, terus ada studio juga.
Jadi ini juga jadi tempat singgah kalau misal ada yang mau bedah film, bedah lirik, bedah buku, itu bisa di Nice. sana. Keren banget. Nice banget. Semoga pembangunan ini lancar, nggak ada yang Amin. korupsi ya dana-dananya. Masa tapi kalau misalnya nih ada mungkin sedikit banyak apa yang teman-teman lakukan, Voice of Baca Plot lakukan, entah itu dalam membuat karya atau ketika lagi manggung atau setiap postingan-postingan kalian, ini disadari atau tidak mungkin juga menginspirasi anak-anak Indonesia lain yang mungkin juga memiliki gairah yang sama dengan teman-teman Voice of Baca Plot ini, tapi mungkin mereka masih bingung nih apa yang harus mereka lakukan, mungkin juga pernah merasa jatuh ketika teman-temannya akhirnya bongkar pasang bandnya, terus berubah apa Jumlah namanya genre personilnya. juga. Mungkin ada pesan penguat buat teman-teman anak muda lainnya yang pengen juga seperti kalian yang supaya semangatnya tetap kebakar lagi, terus bereksperimen lagi, tetap kreatif. Mungkin ada pesan-pesan entah Marsha, Widi, Siti atau masing-masing mau memberikan semangat. Masing-masing. Nah, masing-masing. Ayo, Siti, Widi. Pesannya mungkin ya kalau dari aku, buat kalian yang pengen ngeband atau apapun itu, yang ada timnya, yang pertama itu kalian harus kompak, harus solid, dan yang paling penting harus konsistensi. Dan jangan takut berbeda. Oke, kamu. Dari Siti. Kalau dari aku, pesannya mau apapun bidang mereka, intinya jangan takut berproses, soalnya kita juga bisa berada di titik ini itu tuh nyampe 12 tahun ya. Dari mulai personel 15 orang, terus terkikis jadi 7 sampai akhirnya bertiga. Gak tahu nanti berdua bersama. Loh. Ada apa ini kok tiba-tiba tersebut kata Ada apa itu? ini? Karena salah satunya nyalek. Oh iya, benar. Iya, Iya. maju jadi Merubah bupati. dari dalam. Iya, merubah sistem dari dalam. Marsha. Kalau dari aku menambahkan aja, yang penting mulai aja dulu, terus orang itu punya garis start yang berbeda, jadi jangan takut tertinggal atau jangan merasa diri tidak ada kemajuan gitu, karena sekecil apapun progres itu progres yang harus dirayakan. Terus jangan terlalu banyak menyalahkan diri juga, karena sebenarnya tidak ada kegagalan yang murni berasal dari diri kita sendiri, pasti ada faktor-faktor lain yang jadi pendukung gitu. Begitu pula dengan keberhasilan. Kayak misal di Garut, anak-anak tuh punya potensi yang baik mulai dari musik dan juga di bidang lain, termasuk juga ekonomi yang sangat berpotensi untuk bisa berkembang. Tapi karena infrastruktur jelek, lalu tingkat pendidikan rendah gitu-gitu, jadi tidak semudah yang hidup di kota gitu. Jadi jangan terlalu banyak menyalahkan diri. Baik, sebenarnya kita masih mau nanyain, tapi tadi kita kasih tahu ngomongnya jangan terlalu keras-keras. Takutnya nanti gitu. Terutama ini ngomongin tentang Garut nih, pasti ada banyak hal yang masih bisa dibahas nih. Betul. Mungkin Ya nanti kan? kita bisa Betul. japrian ya Yes. sama mereka nih. Karena obrolannya seru banget, Yes. Mas Tom. Marsha, Widi, Siti dari Voice of Baca Plot, terima kasih sudah bergabung dengan kita di Morning Zone pagi hari ini. Terima kasih sudah menghadirkan karya-karya yang seru. Semoga terus menginspirasi orang Betul. banyak dan semoga apa yang kalian sampaikan pesannya bisa diterima dengan baik oleh pendengar ataupun pihak-pihak yang kalian sindir. Yang dituju. Bukan di sini, Mas Oh iya, yang Tom. dituju, Yang yang dituju, dituju. betul. Semoga banyak perubahan terjadi ya setelah sedikit banyak mendengarkan lagu-lagu dari Voice of Baca Plot, terutama Garong nih yang terakhir baru rilis. Sukses terus. Untuk di Taiwan dan Australianya Yes. juga turnya semoga bisa keliling dunia benar terwujud ya. Yes, sampai kakek nenek keliling dunia Amin. sama bikin lagu. Terima kasih, Terima selamat kasih pagi. banyak. Selamat beraktivitas kembali. Terima Voice of Baca kasih. Plot. Makasih, Bye. Kak. Thank you. Bye. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.